Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia. Tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana nih kabarnya sahabat opini semua? Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat opini, kali ini saya akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik tentunya, yaitu mengenai sholat Idul Fitri sebagai momen syukur dan persatuan umat. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Hermina Nur Hasanah. Nah, beliau ini merupakan salah satu mahasiswi di kampus Tidnu Al-Farabi Pangandaran. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Kak Hermina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini baik saja sih. Untuk hari ini saja? Ya, sebenarnya hari-hari kebelakang itu sedikit nggak sehat gitu ya mentalnya. Kalau secara fisik emang kelihatan sehat, cuman pikirnya itu lagi belibet gitu, banyak pikiran. Sejauh ini apakah puasanya berjalan dengan lancar gitu Kak? Kan kalau misalkan perempuan itu kan ada aja gitu halangannya, seperti itu. Mungkin akhir-akhir ini kurang lancar ya, karena biasalah kalau perempuan pasti emang ada halangan ya, seperti kata Kak Yumni barusan. Jadi emang udah bolong gitu. Tapi alhamdulillah ke belakang-belakangnya lancar. Nah betul sekali. Nah ya Kak Hermina, kan sekarang itu kita akan membahas tema nih mengenai sholat Idul Fitri sebagai momen syukur dan persatuan umat. Nah apa sih Kak sebenarnya sholat Idul Fitri itu, dan apa sih yang membedakannya dengan sholat lainnya gitu? Oke, nah jadi pertama-tama itu apa sih yang dimaksud dengan sholat Idul Fitri? Nah pada dasarnya sholat Idul Fitri itu berarti kembali kepada fitrahnya. Dalam artian fitrah kita ketika kita baru dilahirkan ke dunia, yaitu suci tanpa dosa. Nah ketika kita sholat Idul Fitri, kita itu harus sudah suci. Karena kan di bulan puasa itu kisaran tanggal 20 ke atas itu kan kita ada mengeluarkan zakat gitu ya, untuk mensucikan diri kita. Nah di sana kita sudah menjadi suci, sehingga ketika melaksanakan sholat Idul Fitri kita itu sudah suci. Jadi tidak ada lagi dosa-dosa yang membekas selama kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, untuk sholat Idul Fitri ini dianjurkan dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, tepatnya ketika bulan suci Ramadan telah berakhir. Nah, sholat Idul Fitri itu merupakan peringatan berakhirnya bulan suci Ramadan. Jadi setelah kita melaksanakan sebulan penuh, kurang lebih 30 hari atau bahkan mungkin ada yang 29 hari berpuasa, peringatan berakhirnya bulan suci Ramadan itu biasa diperingati dengan mengadakan sholat sunat Idul Fitri. Biasanya sholat sunat Idul Fitri ini biasa dikatakan dengan lebaran ya, kalau adat istiadat di kita mah. Jadi hari kemenangan Islam itu biasa dikatakan hari lebaran. Lebaran itu kan ada dua, ada lebaran Idul Adha dan juga ada Idul Fitri. Nah yang kita bahas itu sekarang adalah hari raya Idul Fitri. Yeah. Pelaksanaannya itu adalah setelah terbitnya matahari kisaran 10 sampai 15 menit lah setelah terbit. Jadi tidak setelah subuh langsung sholat Idul Fitri, tetapi menunggu terbitnya matahari. Nah kita hitung 10 sampai 15 menit sudah timbul matahari, sudah terbit ya? Nah baru kita melaksanakan sholat. Bukan baru berangkat tapi sudah melaksanakan sholat. Nah sebenarnya itu patokannya itu boleh lebih dari sana. Misalkan mau jam 9 boleh, mau jam 10 lebih boleh, asalkan tidak boleh melewati batas waktu duhur. Jadi usahakan sholat Idul Fitri itu sudah selesai sebelum azan duhur tiba. Seperti itu. Nah kemudian apa sih yang membedakannya dari sholat wajib lainnya? Kayak gitu ya tadi pertanyaannya. Yang membedakan sholat Idul Fitri dengan sholat wajib lainnya itu yang pertama tentu beda, karena sholat wajib itu hanyalah sholat fardu. Sholat fardu itu semuanya diwajibkan. Teh Yumni tahu nggak sholat wajib itu ada berapa? Ada 5. Oh iya teman-teman, buat sahabat opini, Teh Yumni sudah mengetahui bahwasannya sholat wajib itu atau sholat fardu itu ada 5. Teman-teman juga pastinya tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Apa aja tuh Teh? Sebutin aja deh. Dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib sampai isya. Jadi ada 5. Itu dia sholat fardu yang wajib dilaksanakan umat Islam setiap harinya. Jadi setiap hari itu kita melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 waktu. Nah selain sholat fardu, berarti semua sholat di luar sholat yang 5 itu adalah sholat sunat. Nah iya, sholat sunat termasuk sholat sunat Idul Fitri ini. Nah hari raya kemenangan ini diperingati dengan melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Nah
Berarti yang membedakan pertamanya itu dari sholat-sholat wajib lainnya itu adalah hukum. Jadi hukum sholat sunat Idul Fitri itu adalah sunat muakkad, khususnya menurut Imam Syafi'i yang kita anut itu, dan juga Imam Maliki. Nah, jadi kedua madhab imam tersebut mengatakan bahwasannya hukum sholat Idul Fitri itu adalah sunat muakkad. Kemudian yang membedakan sholat Idul Fitri dengan sholat-sholat wajib lainnya itu adalah gerakannya. Nah, jadi ini bukan hanya gerakan dari sholat Idul Fitri dengan sholat wajib saja, bahkan sholat Idul Fitri juga berbeda dengan sholat-sholat sunat lainnya. Yang membedakannya itu di mana nih? Kira-kira Teh Iba tahu nggak? Belum kayaknya tuh. Nah, yang membedakannya itu adalah takbir. Jadi kan ketika sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, yang jelas sholat Idin gitu, yang Idul Fitri Idul Adha itu yang membedakan dengan gerakan sholat-sholat lainnya itu adalah gerakan takbir. Jadi ketika kita sudah melaksanakan takbiratul ihram setelah membaca niat, nah di sana kita akan menemukan beberapa takbir. Ya Kak, tadi kan berbicara mengenai bahwasannya Hari Raya Idul Fitri itu merupakan hari kemenangan ya Kak. Iya. Kok bisa gitu Hari Raya Idul Fitri itu bisa dikatakan sebagai hari kemenangan? Itu seperti apa Kak? Nah, iya, kenapa Hari Raya Idul Fitri itu dikatakan sebagai Hari Raya Kemenangan? Iya. Nah, seperti kita ketahui, bulan suci Ramadan itu merupakan bulan yang sangat suci, dan ketika melaksanakan ibadah pada bulan tersebut, maka pahala kita akan dilipat gandakan menjadi berapa kali lipat, Teh? 2 kali lipat. Ya. Lebih, Teh, menjadi Iya. 10 kali lipat bahannya. Iya. Nah, ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan, ibadah kita yang awalnya hanya 1 pahalanya, maka kita akan mendapatkan 10 pahala. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika bulan Ramadan setelah usai, maka kita itu akan menjumpai bulan Syawal, di mana hari itu merupakan hari pertama kita terlepas dari bulan suci Ramadan. Nah, di sana kita dikatakan Lebaran ataupun disebut juga Hari Raya Kemenangan umat Islam. Mengapa demikian? Nah, karena itu sebagai tanda bahwasannya kita telah lulus melewati bulan yang sangat suci tersebut. Jadi kan bisa saja ada aja gitu ya yang teman-teman yang lainnya mungkin nggak lulus gitu di bulan Ramadan tersebut, misalkan ada yang meninggal atau ada yang apa kayak gitu. Nah, alhamdulillah kita sebagai umat muslim melewati bulan suci Ramadan dengan melaksanakan ibadah penuh dan juga berpuasa pada bulan tersebut. Mungkin itu Teh alasannya. Betul sekali ya Kak. Dan Lebaran itu ataupun Hari Raya Idul Fitri itu identik dengan ataupun tradisi seperti kayak berkumpul dengan keluarga Iya, ataupun betul. saling memaafkan ya Kak. Iya, ya. betul, Teh. Nah, apakah ada tata cara tertentu nih dalam melaksanakan sholat Idul Fitri Kak? Baik, tentu ada ya gitu kalau tata cara tertentunya, karena seperti tadi saya katakan sholat Idul Fitri ini Berbeda. dari gerakannya saja sudah berbeda gitu ya. Nah, untuk tata caranya sahabat-sahabat opini boleh sedikit menyimak gitu ya. Untuk yang pertama, ketika teman-teman melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah, maka teman-teman harus mendengarkan dulu isyarat ataupun kode dari seorang muroki, yaitu ketika seorang muroki mengatakan usolli sunatan li Idul Fitri rakaataini jami'an rahimakumullah, as-sholatu la ilaha illallah, gitu kan jamaahnya bilang kayak gitu. Para jamaah kan langsung berdiri tuh. Nah, di sana mulailah sang imam membacakan niat. Gimana tuh Teh niatnya? Nah, untuk niat sholat sunat Idul Fitri itu seperti ini. Usolli sunatan li Idul Fitri rakaataini, kalau makmum makmuman, kalau imam imaman lillahi ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam hati teman-teman juga harus sambil menekadkan juga membacakan niat seperti itu. Karena kan dalam kitab Sapinah juga ya dikatakan bahwasannya niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi ketika kita hanya mengucapkan sebatas lisan saja, itu masih belum sempurna gitu, karena niat itu tempatnya dalam hati. Nah, itu ya untuk bacaan niatnya. Semoga teman-teman ingat ya, dan catat juga ini soalnya penting gitu. Niat itu adalah hal yang pertama, karena innamal amalu biniat, sesungguhnya semua perbuatan itu harus diawali dengan niat. Nah, seperti itu pentingnya niat dalam semua hal yang akan kita lakukan. Nah, untuk keduanya kita langsung takbiratul ihram. Jadi setelah membacakan niat, imam langsung takbiratul ihram, kemudian diiringi dengan makmum. Nah, setelah itu kita tidak langsung membaca doa iftitah ya, berbeda dengan sholat-sholat lainnya. Tetapi kita membacakan tasbih, tahmid, tahlil, dan juga takbir. Nah, seperti itu. Jadi bacaannya itu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah, Allahu akbar gitu kan. Nah, itu tuh dalam rakaat pertama dilaksanakan sebanyak
berapa kali? 7 kali. Iya betul sekali, sebanyak 7 kali. Jadi seperti itu ya tata caranya untuk rakaat pertama. Nah kemudian untuk gerakan selanjutnya sama seperti halnya sholat biasa. Kemudian dilanjut ke rakaat kedua. Nah di rakaat kedua itu sama. Jadi ketika kita berdiri itu langsung membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah namun bedanya rakaat pertama dengan rakaat kedua itu di rakaat kedua takbirnya itu hanya 5 kali gitu. Untuk gerakan selanjutnya itu sama seperti sholat biasanya sampai dengan kita salam. Nah setelah kita salam, kita itu jamaah itu disunatkan untuk mendengarkan khutbah dari seorang khatib. Untuk tata caranya kurang lebih seperti itu teh. Nah, baik. Jadi itu tadi tata cara mengenai sholat Idul Fitri ya, sahabat opini. Nah, mengapa sih Kak sholat Idul Fitri itu dilakukan secara berjamaah dan di tempat terbuka seperti itu? Oke baik. Nah ini sebenarnya emangnya rata-rata kebanyakan orang ketika melaksanakan sholat Idul Fitri itu dilaksanakan secara berjamaah, kemudian di tempat terbuka. Tempat terbuka ini dalam artian baik itu masjid atau kalau misalkan masjidnya itu kurang muat gitu, misalnya jemaahnya banyak kan biasa di lapang terbuka, di lapang upacara bisa jadi ya, atau di mana aja. Yang penting muat untuk banyak orang kayak gitu. Nah, kenapa sholat Idul Fitri dilakukan secara berjamaah dan di tempat terbuka? Itu karena ketika kita melakukan sholat Idul Fitri di tempat terbuka secara berjamaah, itu ada banyak sekali manfaat-manfaat baik secara spiritual maupun secara sosial. Nah, apa sih manfaat? Oh, mana tanya tuh, mana? Apa sih Kak manfaat dari sisi spiritual dan sosialnya Kak? Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan rasa syukur dan juga kegembiraan. Nah, jadi ketika kita lulus ataupun ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita itu harus mengucapkan syukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melakukan puasa penuh di bulan suci Ramadan dan juga beribadah sehingga mendapatkan beberapa ataupun berlipat-lipat ganda pahala seperti itu. Nah, kita harus mengucapkan syukur karena telah lolos dari bulan tersebut dan bisa menjalani bulan-bulan selanjutnya. Kemudian juga meningkatkan kegembiraan karena pada dasarnya ketika kita bulan puasa kita itu disunahkan untuk imsak gitu ya, menahan dari dimulai dari waktu setelah usai sahur kita kan ada kode imsak gitu. Imsak itu kan artinya menahan, baik itu menahan lapar khususnya ya, dahaga, kemudian gibah itu juga harus ditahan sebenarnya ya. Itu merupakan hal-hal yang memang agak sulit untuk kita hindari. Nah, namun itu tuh sama saja hampir membatalkan puasa seperti itu. Nah, ketika kita sudah mencapai di bulan Syawal, dalam artian kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan, nah kita itu mendapatkan kegembiraan karena kita sudah tidak lagi untuk menahan lapar, tidak lagi menahan dahaga dan lain sebagainya. Nah, di sana kita mendapatkan poin-poin kegembiraan tersebut. Kemudian manfaat yang kedua itu adalah tanda kesatuan umat. Jadi kan biasanya itu kan umat Islam itu jarang-jarang kan berkumpul. Paling ada berkumpul 1 minggu sekali, itu pun kalau Jumatan kan hanya laki-laki saja. Betul. Gitu kan. Kan jarang gitu kalau sampai semuanya itu berkumpul. Nah, ini merupakan agenda tahunan umat Islam. Dikatakan kan tadi bahwasannya hari raya kemenangan umat Islam juga. Nah, jadi pada bulan tersebut umat Islam itu bersatu. Meskipun tidak seluruh umat Islam sedunia berkumpul dalam satu tempat, tapi setidaknya mungkin mereka berkumpul per desa atau per dusun atau bahkan per DKM, setidaknya mereka berkumpul sesama umat Islam, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Nah, di sana kesatuan umat itu ada gitu. Di sana kesatuan umat terjadi sehingga bahkan umat-umat lain, umat-umat agama lain itu melakukan toleransi dan juga bahkan sering ikut-ikutan mengucapkan selamat hari raya kepada kita. Bahkan pakaian mereka itu juga mulai tertutup karena menghargai hari raya kita seperti itu. Untuk yang terakhir itu adalah menumbuhkan solidaritas. Nah, ini adalah poin yang paling penting gitu. Karena dimana ketika umat Islam saling bertemu, bahkan ketika mereka tidak kenal sekalipun, mereka kan saling tolong menolong. Khususnya di bulan suci, khususnya di hari raya ini mereka itu saling memaafkan. Minta maaf itu tidak hanya kepada orang yang pernah kita zolimi, yang pernah kita jahati. Bukan hanya itu, tapi kita juga dianjurkan untuk meminta maaf kepada mereka yang bahkan kita nggak kenal siapa mereka. Itulah beberapa alasan mengapa kita harus melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah di tempat terbuka. Apakah ada Kak gitu amalan sunnah yang bisa kita kerjakan ketika sholat Idul Fitri sesudah ataupun sebelum gitu Kak? Tentu saja ada ya Kak, amalan sunnah ketika kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga sesudah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, amalan yang pertama itu adalah mandi.
Itu merupakan amalan sunnah karena sejatinya seperti saya katakan tadi bahwasannya sholat Idul Fitri itu adalah mengembalikan kita kepada fitrahnya. Ketika kita tidak mandi, mungkin kan kalau pagi-pagi itu kita kan pastinya itu bangun tidur. Yang namanya bangun tidur itu sudah pasti, walaupun sebelum tidur kita mandi pasti udah nggak fresh lagi ya. Betul. Kalau yang ileran pasti udah ada ileran ya kayak gitu ya sih. Nah itu kan mandi itu menjadi salah satu amalan sunnah. Kita itu harus mandi, juga memakai wangi-wangian, dan juga memakai pakaian terbaik gitu. Nah pakaian terbaik di sini itu nggak berarti harus baru ya kak. Kan biasanya itu kan adat di kita ya, ini sudah sangat melekat ya dari tahun ke tahun, bahkan ya setelah bahwa ketika lebaran itu harus memakai, baju enggak harus sih, baru, tapi iya. kebanyakan mereka itu pada beli baju lebaran atau biasa dikatakan juga baju dulag ya kalau nggak salah. sekali, atau baju baru gitu Iya ya. baju baru. Nah itu tuh sebenarnya walaupun kita nggak pakai baju baru itu nggak apa-apa, nggak usah minder, karena seharusnya itu ketika sholat Idul Fitri kita menggunakan pakaian terbaik dan juga suci. Itu yang paling penting. Ketika kita memakai pakaian baru tapi hasil dari curian misalkan, walaupun baru itu tidak bisa dikatakan suci karena hasil curian. Betul Tetapi sekali. ketika kita memakai pakaian terbaik dan suci walaupun tidak baru, nah maka sholat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat sahabat-sahabat opini itu nggak usah resah ketika kita udah mau lebaran tapi belum punya baju baru. Jangan sampai ada alasan aku nggak mau sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena aku nggak punya baju baru. Itu nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu, karena itu bukanlah alasan yang tepat. Kemudian amalan sunnah lainnya itu sebelum sholat Idul Fitri itu adalah membacakan takbir. Jadi kan setelah berbuka puasa di hari terakhir setelah maghrib itu kan sebelum isanya itu sudah langsung ada takbiran Allahu Akbar yang kayak gitu kan. Betul. Nah itu kan biasa dibacakan setelah sholat maghrib sampai dengan subuh lagi, bahkan sampai dengan kita sholat Idul Fitri itu kan biasanya nggak berhenti gitu. Ada yang suka takbirnya itu keliling-keliling satu kampung gitu, dikelilingi naik mobil sambil dibawa beduknya. Nah itu kan karena itu merupakan amalan sunnah sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah kemudian amalan sunnah setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitrinya itu, yang pertama itu adalah mendengarkan khutbah. Jadi ketika kita selesai sholat Idul Fitri itu kan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sana kita langsung mendengarkan khutbah dari seorang khotib ketika di masjid ataupun di lapangan gitu ya, bersama jamaah-jamaah lain. Nah itu tuh merupakan amalan sunnah. Jadi ketika kita selesai sholat Idul Fitri itu jangan langsung buru-buru pulang gitu mau makan ketupat, itu nggak boleh. Kita itu harus mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Setelah mendengarkan khutbah, amalan sunnah selanjutnya itu adalah salaman. Jadi salam-salaman kan biasa ada musafahah ya namanya. Betul sekali. Nah dimulai dari imam gitu kan, biasanya ngebaris gitu kan. Nah kita musafahah dimulai dari imam gitu, langsung semuanya musafahah sampai shaf terakhir seperti itu. Nah itu merupakan amalan sunnah untuk kita melubarkan maaf-maafan gitu kan. Biasanya minal aidin wal faizin gitu kan. Bahkan ada yang suka nangis-nangis segala itu kan saking bermaknanya hari tersebut. Nah itu emang sudah melekat ya menjadi kebiasaan yang positif tentunya, dan kita sebagai umat Islam jangan sampai tidak bersalam-salaman. Jangan mentang-mentang aku mah udah jarang keluar dari rumah lagi, jarang ketemu orang juga mau maaf-maafan. Biasanya orang-orang introvert punya pemikiran kayak gitu ya. Nah sebenarnya itu nggak boleh, melubarkan dosa itu kan sangat penting bagi kita terutama di hari raya. Kemudian amal sunnah yang selainnya itu adalah sedekah. Nah biasanya kan ketika di hari raya itu kan ada suka bagi-bagi THR gitu ya. Betul sekali. Nah itu sangat diburu gitu oleh, biasanya kalau misalkan ada orang kampung kita yang merantau gitu kemudian pulang kampung, biasanya kan paling suka diburu THR kayak gitu, terutama oleh anak-anak dan juga saudara-saudaranya. Nah itu berburu THR itu emang dianjurkan gitu, namun kata sedekah itu dibingkis menjadi kata THR, tunjangan hari raya. Nah jadi seperti itu. THR-nya itu bisa berupa uang, bisa berupa pakaian, bisa berupa parcel makanan, kue, atau apapun itu ya, bebas. Karena bentuk sedekah itu bukan hanya dengan uang saja, bahkan senyuman saja itu udah termasuk sedekah. Itu THR termurah gitu, tersenyum itu. Jadi ketika teman-teman tidak mampu tetapi ingin bersedekah dan ingin berbagi-bagi THR gitu sama teman-teman, senyum aja. Ini aku bagi THR sama kamu, senyum aja langsung, itu kayak gitu bisa kok. Itu merupakan THR termurah sedunia gitu ya, tidak tanpa pajak gitu, seperti itu. Biasanya kan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri itu biasanya pulang kemudian menjumpai ke rumah-rumah saudara
saudara gitu, rumah paman, bibi ataupun siapapun itu, nenek gitu ya. Nah setelah itu kan kita itu pasti ada lah gitu lah yang punya keluarga yang sudah almarhum. Nah biasanya kan mereka itu melaksanakan ziarah ke kuburnya seperti itu, dan mendoakan supaya para almarhum yang sudah terkubur di sana itu juga ikut bahagia di hari raya kemenangan umat Islam. Karena konon katanya ketika hari raya itu kan ketika ada pelafalan takbir setelah sholat maghrib itu biasanya para mayit itu yang para penghuni kubur itu kan Menangis katanya ya, ya. menangis. Mereka mungkin terharu ya karena sudah selesai bulan suci Ramadannya itu. Mereka merasa sedih karena bulan suci Ramadannya telah usai gitu. Padahal mereka itu kan juga senang mungkin ya, walaupun tidak ikut berpuasa, tapi mereka juga ikut senang dengan adanya bulan suci Ramadan. Seperti itu teh. Mungkin sekian ya Kak pertanyaan dari saya. Ini jawabannya sangat menarik sekali nih buat kita semua. Nah, apakah ada motivasi atau saran nih Kak buat sahabat opini di rumah mengenai tema kita pada hari ini? Sebenarnya dari saya kalau saran atau motivasi nggak ada sih ya, karena saya itu bukan seorang motivator dan sebenarnya saya itu juga memang masih butuh saran dari orang lain gitu ya. Namun saya hanya ingin mengucapkan Happy Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik sahabat opini, mungkin itu akhir dari sesi perbincangan kita pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan sharing ilmu kepada kita semua. Dan terlebih juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat opini yang sudah setia menyaksikan dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube kami yaitu Stibnu Alfarabi Pangandaran. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya Yumni Ramalia dan narasumber saya Kak Hermina Nur Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.